Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam pada masa Mughal di India. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Safa Aprilianti sebagai pemateri pertama, dan teman saya Novita Trirahayu sebagai pemateri kedua. Yang pertama ada sejarah kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng. Dengan bantuan Raja Ismail, pimpinan kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Kemudian di tahun 1504 Masehi, Babur berhasil menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan. Tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Ibrahim Lodi, penguasa terakhir dari Kesultanan Delhi di India, mengalami krisis hingga stabilitas kepemerintahan menjadi tidak terkendali. Dan di saat itulah Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama dengan Daulat Khan, gubernur Lahore, memanfaatkan keadaan dengan mengirim utusan ke Kabul, meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan kepemimpinan Ibrahim Lodi di Delhi. Babur memimpin bala tentaranya menuju Delhi. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat dari Panipat yang dikenal dengan Pertempuran Panipat I. Ibrahim Lodi beserta ribuan bala tentaranya terbunuh pada pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dari pertempuran tersebut dan menegakkan kepemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah dinasti Mughal di India. Kemudian periodisasi kerajaan Mughal di India. Pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, masa pemerintahan dipimpin oleh Babur yang ditandai dengan dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Yang kedua, ada Humayun yang memimpin dari tahun 1530 sampai 1540 Masehi dan di tahun 1556 Masehi. Pada awal pemerintahannya, Humayun mengalami kesulitan karena perilaku dari saudara-saudaranya yang menuntut hak untuk memerintah. Di tahun 1556 sampai 1605 Masehi, masa pemerintahan dipimpin oleh Sultan Akbar, di mana dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi, Sultan Jahangir memimpin masa pemerintahan selama kurang lebih 23 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Belanga, Mewar, dan Kangra. Di tahun 1627 sampai 1658 Masehi, Sultan Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan ke berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaan. Pada tahun 1636, dua kerajaan penting berhasil dikuasai, yakni Ahmadnagar dan Bijapur. Aurangzeb Alamgir memimpin pada tahun 1659 sampai 1707 Masehi. Sistem yang dijalankan Aurangzeb banyak berbeda dari pendahulunya. Kebijakan-kebijakan yang telah dirintis oleh sultan-sultan sebelumnya banyak diubah, khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang-orang Hindu.
Pasca pemerintahan Aurangzeb di tahun 1707 sampai 1857 Masehi. Setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi dinasti Mughal semakin menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novita Trirahayu. Baik, untuk materi selanjutnya dengan saya Novita Trirahayu, saya akan membahas tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam dinasti Mughal di India. Adapun faktor kemajuan peradaban Islam dinasti Mughal di India, yang pertama ada pada bidang politik. Kemajuan pada bidang politik adalah pada penerapan sulhikul atau bisa disebut sistem toleransi universal. Sistem yang diterapkan kali ini tentu sangat tepat, mengingat kala itu agama dan kepercayaan mayoritas adalah agama Hindu. Untuk yang kedua, yaitu bidang ekonomi. Kontribusi Kekaisaran Mughal dalam bidang ekonomi adalah dengan memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, dan tembakau, serta kapas. Untuk yang ketiga, yaitu bidang seni dan arsitektur. Hasil karya seni dan arsitektur Kekaisaran Mughal sangat terkenal dan mendunia, bahkan bisa dinikmati keindahannya sampai sekarang. Ciri-ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah penggunaan ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warna yang indah. Untuk yang selanjutnya, yaitu bidang ilmu pengetahuan. Kekaisaran Mughal juga telah banyak memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan, bahkan istana Kekaisaran Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan dan pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu bidang militer. Kemajuan dalam bidang kemiliteran dapat dilihat dari jumlah kemenangan dalam perang-perang besar seperti Panipat I, Panipat II, dan lain-lain. Dengan kepemilikan senjata-senjata dan bala tentara yang kuat serta modern di masanya, seperti pasukan gajah, meriam, musketer, dan prajurit-prajurit yang terlatih dan siap untuk berperang melawan para musuh kekaisaran. Dalam sejarah dikatakan bahwa pasukan Kekaisaran Mughal adalah pasukan terkuat di masanya. Dikatakan terkuat karena para Mughal memiliki darah keturunan langsung dari Kaisar Timur Leng dan Genghis Khan yang dikenal kuat, pemberani, dan siap untuk menumpah darah. Untuk poin selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor kemunduran peradaban Islam dinasti Mughal di India. Yang pertama, ada perebutan kekuasaan antara anggota keluarga. Hampir semua keturunan Kaisar Babur umumnya memiliki watak yang keras serta ambisius sebagai keturunan dari Kaisar Timur Leng dan Genghis Khan. Yang kedua, pemberontakan oleh umat Hindu. Umat Hindu yang mayoritas dan umat Islam yang minoritas tetapi memegang otoritas kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan sebagian orang-orang Hindu kepada sistem kepemerintahan berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya, ada serangan-serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan pihak luar seperti yang dilakukan oleh kerajaan Safawi di Persia, kemudian dari Afghanistan yang dilakukan oleh Ahmad Shah Durrani. Untuk faktor selanjutnya yaitu kelemahan ekonomi. Kemunduran bangsa Mughal sangat menguntungkan bagi bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Akhirnya, terjadilah persaingan dagang di selatan India dan dimenangkan oleh pihak Inggris. Untuk yang selanjutnya yaitu intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis Barat. Konflik antara kekuasaan Islam dengan umat Hindu dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Barat dengan melakukan politik Divide et Impera. Yang selanjutnya yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga hadirnya operasi militer Inggris di wilayah-wilayah kekaisaran tidak dapat dengan segera dipantau oleh kekuatan maritim Kekaisaran Mughal. Untuk yang selanjutnya yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Kaisar Aurangzeb yang terlampau kasar dalam hal melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya telah berhasil mengembalikan moral dan menghilangkan kebiasaan hidup mewah di kalangan elit.
Untuk yang terakhir, yaitu semua pewaris tahta kekaisaran pada paruh waktu terakhir setelah kepemerintahan Kaisar Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam hal kepemimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.